Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Auliana Fitrianingsi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kondisi dan perilaku yang dapat merusak otak. Materi yang kami bahas yaitu berasal dari buku Neuroscience, Menjiwai Sistem Saraf dan Otak yang ditulis oleh Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD, dan Dr. Nurjana, Eskom, MPD. Mungkin teman-teman sudah penasaran apa saja sih kondisi dan perilaku yang dapat merusak otak? Nah, saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kondisi dan perilaku yang merusak otak. Belakangan ini muncul istilah brain awareness sebagai suatu pendekatan terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan otak. Diketahui dari sebuah studi menyebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk dapat merusak sel-sel otak, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Nah, hal-hal yang dapat mengganggu otak. Pertama yaitu mengabaikan sarapan. Sebuah studi di Jepang di lebih dari 80.000 orang menemukan bahwa melewatkan sarapan meningkatkan risiko mengalami stroke dan tekanan darah tinggi. Wati 2017. Kemudian yang kedua yaitu tidur yang tidak teratur. Banyak begadang atau tidur yang tidak teratur berisiko terhadap otak. Kurangnya istirahat dapat berakibat pada rasa kantuk sepanjang hari, depresi, dan gangguan daya ingat. Yang ketiga, banyak konsumsi garam. Seperti dilansir merdeka.com, Anggraini 2020 menyebutkan bahwa selain membahayakan jantung, konsumsi garam secara berlebihan dapat menyebabkan masalah pada fungsi otak. Dan yang kemudian keempat, dehidrasi dan jarang minum. 70% dari tubuh manusia diisi oleh air. Air berperan sangat penting bagi fungsi kerja otak dan pergerakan tubuh kita. Suatu studi sebagaimana dilaporkan oleh Mahadi 2019 membuktikan bahwa kasus dehidrasi dapat menyebabkan turunnya fungsi kognitif otak manusia. Selanjutnya, yang kelima yaitu stres. Rentan stres tentu bisa memicu kerusakan fungsi otak. Tidak hanya dapat membunuh sel-sel otak, stres juga bisa membuat kemampuan untuk belajar dan mengingat menjadi sulit. Perbaiki kondisi mood secara teratur agar terhindar dari segala hal yang rentan menyebabkan stres. Kemudian, kondisi yang dapat merusak otak yang keenam yaitu polusi atau kebisingan. Menurut data dari Air Quality Index sebagaimana ditulis oleh Widya Stuti 2019, tingkat polusi udara tak hanya mengganggu pernapasan dan kesehatan mata, polusi udara ternyata juga berdampak pada otak. Bahkan bisa menyebabkan penyakit neurologis seperti Parkinson dan Alzheimer. Ketujuh yaitu jenuh atau kebosanan. Kurangnya stimulasi intelektual dapat menyebabkan penurunan kapasitas intelektual otak. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berpikir secara berbeda, membuat ingatan dan koneksi baru. Selanjutnya yang kedelapan yaitu makan yang berlebihan. Seperti dimuat dalam kompas.com Chandra 2012, makan secara berlebihan selama ini kerap dikaitkan dengan obesitas atau kegemukan. Namun, riset terbaru menunjukkan makan terlalu banyak juga dapat meningkatkan risiko penurunan kemampuan otak, terutama pada orang tua.
Selanjutnya yang ke-9 yaitu konsumsi gula yang berlebih. Menurut ahli dari Charité University Medical Center Jerman, gula darah berlebih akibat konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan dan membahayakan struktur serta fungsi otak. Misalnya kondisi ini dapat membuat bagian otak yang terdapat di area hipokampus menjadi mengecil. Ke-10 yaitu kurangnya paparan sinar matahari. Menurut Prasetyo 2018, sinar matahari memiliki manfaat bagi tubuh manusia sebagai sinar yang datang dari salah satu bintang besar di tata surya tersebut mengandung vitamin D yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang. Yang ke-11 yaitu menutup kepala saat tidur. Sebagaimana dilansir oleh Content Writer 2016 bahwa suatu penelitian menjelaskan bahwa kebiasaan dengan menutup kepala di saat tidur dalam jangka panjang dapat menyebabkan otak mengalami kerusakan. Kemudian yang ke-12 yaitu kurangnya interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjaga dengan baik dapat menurunkan rasa kesepian, bahkan kecemasan. Dengan demikian, fungsi otak juga akan terjaga dengan lebih normal. Selanjutnya, hal yang dapat menyebabkan kerusakan otak yaitu dengan meminum alkohol dan nikotin. Seperti dilaporkan oleh redaksi Halodoc 2019 menjelaskan bahwa ketika alkohol memasuki tubuh, cairan tersebut akan bergerak dari perut dan usus melalui aliran darah ke berbagai organ. Ke-14 yaitu mengonsumsi narkoba. Perubahan sel saraf dalam otak akan terjadi akibat dari mengonsumsi narkoba secara berulang. Kemudian yang ke-15 yaitu teknologi gadget atau smartphone. Seperti dilaporkan oleh kumparan.com 2019, penggunaan gadget dalam jangka panjang berpengaruh terhadap penurunan perkembangan otak. Yang ke-16 yaitu pornografi. Menyaksikan konten pornografi secara rutin dapat merusak 5 bagian otak, terutama prefrontal. Selanjutnya yaitu yang ke-17. Stimulasi otak rendah atau kurang. Orang yang tidak banyak berpikir diketahui dapat menyebabkan penyusutan otak. Ke-18. Kurangnya olahraga. Manfaat olahraga membuat tubuh lebih fleksibel dan meningkatkan mobilitas. Jarang olahraga membuat mobilitas dan kekuatan gerakan otak berkurang. Yang ke-19 yaitu berpikir atau bekerja saat sakit. Terlalu banyak bekerja ternyata menyebabkan jatuh sakit, sedangkan target pekerjaan harus terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-20, sering berada di tempat yang gelap. Ternyata kebiasaan yang merusak otak juga disebabkan tempat kurang pencahayaan alias gelap. Nah, sebenarnya menjaga kesehatan otak itu tidaklah sulit, hanya saja perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk serta menghindarkan diri dari berbagai kondisi atau keadaan yang akan merusak otak, baik dalam waktu singkat ataupun efek dalam jangka panjang. Nah, itulah tadi kondisi atau perilaku yang dapat merusak otak. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.